Penggembokan kantor Kelurahan Kencana, Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat berbuntut ricuh. Warga marah karena ada pihak mengklaim pemilik sah lahan kelurahan. Orang suruhannya yang menggembok kantor kelurahan pun jadi bulan-bulanan warga. Polisi terpaksa memberi tembakan peringatan ke udara, mencegah warga kian beringas. Camat Tanah Sereal pun turun tangan menenangkan suasana. Setelah kuasa hukum pihak yang mengklaim pemilik tanah kelurahan datang ke lokasi untuk berdialog dengan warga, ricuh mulai mereda. Camat Tanah Sereal mengaku akan segera menyelesaikan sengketa lahan kantor Kelurahan Kencana dengan pemerintah Kota Bogor dan berharap warga tak emosi. Selamat malam, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi dengan menghadirkan perbincangan yang komprehensif. Saya Latif Sregar akan menemani Anda selama 1 jam dan iNewsroom malam ini dibuka dengan informasi belusukan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menemui penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS di Ibu Kota Jakarta. PMKS yang tidak memiliki tempat tinggal akan dibawa ke balai rehabilitasi. Risma menyambangi sejumlah lokasi di Jakarta, antara lain di kawasan Pasar Baru dan di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Ia datang hanya dengan didampingi oleh ajudan. Kebiasaan belusukan merupakan hal yang sering dilakukan oleh Risma ketika ia dilantik pada tanggal 23 Desember lalu. Kemudian disambung dengan libur Natal dan Tahun Baru, maka pada tanggal 29 di hari pertama ia masuk ke kantor Kementerian Sosial, ia sudah langsung turun menemui para penyandang masalah kesejahteraan sosial di kolong jembatan. Kebiasaan belusukan atau turun langsung ke masyarakat ini sudah dilakukan oleh Risma ketika ia menjadi wali kota di Surabaya. Saat itu Risma sering sekali turun ke jalan, memperbaiki taman, atau membersihkan got dan juga menyapu jalanan. Risma hari ini juga menyerahkan bantuan sosial tunai yang dilakukan di seluruh Indonesia bersama dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana pra-peradilan Rizik Syihab terkait status tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Sidang perdana gugatan pra-peradilan Rizik Syihab sebagai tersangka kasus penghasutan dan kerumunan di Petamburan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Dipimpin oleh Hakim Tunggal Ahmad Sahyuti, pra-peradilan diajukan Rizik atas penetapan kasus tersangka kerumunan di Petamburan berdasarkan pasal yang disangkakan yakni pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Agendanya hari ini pasti namanya sidang pertama itu adalah pembacaan permohonan pembacaan permohonan pra-peradilan. Tapi nanti kita ada sedikit perbaikan karena kemarin kan kutipan pasal-pasal belum kita masukkan, ini kutipan pasal-pasal jadi perbaikan minor kita masukkan hari ini begitu. Dan sekarang kita masih menunggu juga teman-teman kuasa hukum lain dari Pak Alam Sahanafia, dari kantor hukum Pak Mahendra Data dan lain-lain .
Setidaknya 1.500 aparat gabungan TNI Polri dan Satpol PP disiagakan untuk menjaga sidang perdana pra-peradilan Rizik Syihab. Pengamanan dilakukan di area dalam pagar pengadilan hingga di sekitar jalan raya. Selain petugas, sejumlah kendaraan taktis, barakuda, dan water cannon juga disiagakan di sekitar PN Jakarta Selatan yang terletak di Jalan Ampera Raya. Jadi kita gabungan pasukan kurang lebih 1.500, kita bagi di 3 titik pengamanan. Yang pertama adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri, yang kedua di penyekatan terbatas di Jalan Madrasah dan di Jalan Ampera. Jadi maksudnya penyekatan terbatas, lalu lintas tetap berjalan, hanya kita melakukan penyekatan jika ada kelompok atau pendukung atau massa yang ingin datang ke sini, kita pasti putar balikan, karena tidak boleh. Kita akan mengamankan sidang pengadilan ini hanya boleh yang berperkara saja, yaitu penasihat hukum, baik itu dari kedua belah pihak dan sampai dengan selesai. Berawal dari kedatangan Rizik ke tanah air yang disambut ribuan pendukungnya di Bandara Soekarno-Hatta hingga saat melaksanakan acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya yang mengumpulkan massa. Sejumlah pihak diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rizik Syihab 2 kali tidak mengindahkan panggilan polisi untuk dimintai keterangan dengan alasan sedang beristirahat. Pada panggilan kedua, Rizik hanya diwakili kuasa hukumnya. Setelah melaksanakan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan status tersangka terhadap Rizik Syihab atas kasus pelanggaran protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19. Penemuan drone tanpa awak di Kepulauan Selayar mendapat perhatian dari Angkatan Laut. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menyatakan benda yang ditemukan nelayan di perairan Selayar, Sulawesi Selatan adalah sea glider. Benda tersebut biasa digunakan untuk riset di bawah laut dan dianggap tidak mengganggu pertahanan Indonesia. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menggelar konferensi pers terkait penemuan sea glider. Kasal menerangkan jika benda tersebut belum diketahui berasal dari negara mana, lantaran tidak terlihat simbol atau tulisan pembuatan. Namun pihaknya segera akan melakukan penelitian bersama kementerian terkait. Saya tidak bisa menentukan siapa pemiliknya ini karena datanya tulisan maupun di luarnya ini tidak ada. Sehingga nanti akan kita teliti lebih dalam lagi di Pusi Drosal ini. Tentunya nanti akan kita koordinasikan dengan Kementerian Riset atau BPPT, ya, sehingga kita dapat meneliti lebih dalam tentang penemuan alat tersebut. Kasal juga menambahkan jika sea glider tersebut biasa digunakan dalam dunia industri hanya untuk mencatat kedalaman laut serta permukaan laut, namun juga bisa digunakan dalam dunia militer. Dalam waktu dekat diharapkan dapat diketahui dari negara mana alat ini berasal, serta digunakan dalam keperluan apa. Selain itu, Kepala Staf Angkatan Laut berharap pemerintah segera menerbitkan aturan yang bisa mengatur terkait keberadaan sea glider. Sebelumnya penemuan alat tersebut mendapat perhatian dari banyak pihak, terutama dari DPR. DPR meminta pemerintah untuk memberi perhatian kepada keamanan laut karena adanya drone atau alat yang bisa masuk ke Indonesia bisa mengancam pertahanan dan ketahanan Indonesia. Kita beralih ke kasus Gisel MYD alias Nobu, pemeran video asusila yang viral di media sosial siang tadi dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Sementara rekannya di video tersebut, Gisel Anastasia, mangkir dari pemeriksaan polisi dan Gisel meminta penjadwalan ulang pada hari Jumat mendatang. Polda Metro Jaya hari ini menjadwalkan pemeriksaan kasus video porno yang melibatkan artis Gisela Anastasia dan seorang pria berinisial MYD. Namun mantan istri Gading Martin ini tidak hadir. Kepada polisi, Gisel mengaku ada keperluan lain, salah satunya menjemput anaknya yang sedang berlibur. Polisi pun menjadwalkan ulang pemeriksaan Gisel pada Jumat 8 Januari mendatang. Kemudian untuk saudari JA, tadi beberapa lama ada surat dari pengacaranya dimasukkan ke sini. Yang bersangkutan hari ini tidak bisa hadir.
dengan alasan menjemput anaknya yang baru pulang dari Bali. Ya, dan juga ada beberapa hal yang disampaikan di situ. Dia minta dan kita jadwalkan bersama-sama untuk bisa hari Jumat nanti akan hadir di sini untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Sementara itu tersangka MYD tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Namun dalam pemeriksaan ini, MYD tidak memberikan keterangan terkait pemeriksaan dirinya. Setelah tiba di Polda Metro Jaya, tersangka MYD langsung menuju ke ruangan di Reskrimsus Polda Metro Jaya dan menjalani rapid test. Pria yang merupakan teman Gisel ini diperiksa sebagai tersangka dalam kasus video porno yang viral di media sosial pada November 2020. Sebelumnya, polisi menetapkan Gisel bersama teman prianya dalam kasus video porno yang viral di media sosial November 2020 lalu. Polisi menetapkan Gisel dan teman prianya sebagai tersangka setelah polisi melaksanakan gelar perkara. Selain Gisel dan MYD, polisi juga menetapkan pengedar video asusila tersebut sebagai tersangka. Dua tersangka mengaku menyebarkan video asusila mirip Gisel untuk menaikkan pengikut di media sosial. Apakah Gisel dan MYD layak dijadikan tersangka atau malah nanti dibui? Kita akan membahasnya malam ini dan kita sudah bersama dengan pelapor Pitra Ramadhani Nasution. Sudah ada di studio, Bung Pitra. Selamat datang di studio iNewsroom. Ya, selamat datang, Bung. Bisa dibuka topinya biar dan masker. Oke, terima kasih sudah datang di iNewsroom, Bung Pitra. Ketika dulu Anda melaporkan kasus ini ke kepolisian, terbayang bahwa memang suatu saat Gisel akan jadi tersangka dan bisa terancam masuk penjara? Baik, Bung. Yang pertama, pada waktu saya melaporkan itu terlebih dahulu, saya fokus ke dalam penyebarannya terlebih dahulu. Nah, mengenai GA dan MYD yang ditetapkan sebagai tersangka, ini adalah bukti pengembangan daripada pihak kepolisian. Yang pertama, proses penyebarannya itu kita melaporkan ada 5 akun di Twitter. Nah, terhadap penyebarnya ini sudah ditetapkan sebagai tersangka 2 orang. Nah, di dalam penetapan tersangka itu pengembangan kan dilakukan oleh pihak kepolisian sebagaimana laporan saya pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dan pasal 4 ayat 1 serta pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Artinya Undang-Undang pornografi yang sekarang diterapkan menjadi bahan Gisel dan MYD sebagai tersangka memang ada dalam laporan Anda? Benar. Tentang membuat ataupun pemeran yang ada dalam video tersebut itu sudah tegas diatur di dalam pasal 4 ayat 1 junto pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Nah, bunyi di dalam pasal 4 tersebut barang siapa dengan sengaja membuat. Nah, di dalam pasal 8-nya juga ada pelarangan orang menjadi atas permintaan dirinya ataupun persetujuan orang lain menjadi model di dalam jadi objek atau model dari pornografi. Objek dalam konten pornografi tersebut. Nah, gitu. Jadi saya selaku pelapor juga mengapresiasi tindakan Polri yang hari ini telah menetapkan tersangka baru terhadap 2 orang yang diduga pemeran yang ada dalam video tersebut seperti itu. Artinya Anda risau ada penyebaran konten tersebut dan juga risau bahwa ada orang yang melakukan tindakan-tindakan seperti kemudian ada muncul dalam video pornografi itu. Sangat risau sekali, Bung. Karena apa? Karena di zaman pandemi sekarang, anak-anak di bawah umur ini rata-rata secara keseluruhan menggunakan gadget sistem belajar daring ataupun sistem belajar secara online, sehingga dikhawatirkan penyebaran ini masuk ke dalam dikonsumsi oleh anak-anak, sehingga ini yang harus kita tindak tegas dan penyebaran tidak terlalu meluas. Dan kemarin kita berterima kasih juga kepada Kominfo yang telah memblokir beberapa akun-akun terkait dengan permasalahan ini. Ketika polisi kemudian memakai 2 undang-undang ITE dan kemudian pornografi, ketika melaporkan dulu yang lebih terpikir pada Bung Pitra dan kawan-kawan itu yang mana? ITE atau pornografi? Yang pertama, saya sudah terpikir kepada penyebarnya dan pemeran yang ada di dalam video tersebut berkaca kepada kasus yang pernah diputus, kasus Ariel dahulu.
yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung. Ini suatu jurisprudensi yang dapat dijadikan pijakan oleh teman-teman penegak hukum dalam gambaran kasus yang sudah pernah terjadi seperti itu. Oke, jadi belajar dari kasus Ariel, Iya. waktu itu orang banyak yang kemudian protes, ini kan koleksi pribadi, kenapa harus dibawa ke publik dan kemudian masuk ke ranah hukum? Ya, ini yang menjadi catatan kita bersama. Mungkin masyarakat kurang mengerti dalam kasus yang sedang berjalan ini. Ya. Yang pertama kita harus lihat dari unsur pasalnya dulu. Baik. Pasal 27 itu mengatur tentang mendistribusikan dan mentransmisikan. Ya. GA diduga mentransmisikan kepada MYD. Oke. Ini yang menjadi permasalahannya. Ada upaya pengiriman tersebut. Iya, kecuali dia tidak mengirim. Baik. Oke. Begitu. Bung Pitra, kita tahan di sini dulu Ya. karena kita harus bersama-sama mendengarkan azan maghrib. Ya. Baik. Nanti kita lanjutkan. Ya.